Baik, hari ini kita kembali beribadah dengan tema besar bulan ini adalah kita mengikuti perintah memegang janji ya. Itu ada pegang janji Tuhan lalu ikuti perintahnya. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita mau belajar dari satu orang yang kita mau sama-sama lihat. Naaman disembuhkan, demikian topiknya. 1 Raja-Raja, perhatikan baik, 2 Raja-Raja, mohon maaf, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Perhatikan baik-baik ayat ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-5 dulu, dan nanti ayat 9 dan selanjutnya. Baik, kita lihat ayat 1 sampai yang ke-5. Mari kita baca sama-sama ayat 1 sampai yang ke-5. 2, 3 ya. Naaman ulang. Belum semua. Tahu 2 raja-raja kan? Raja Sirau. Hah? 2 Raja-Raja 5. Kita baca sama-sama ayat 1 sampai 5. Di depan slide juga sudah ada layar yang bisa dibaca ya. 2, 3 ya. Naaman panglima Raja Aram sebab oleh dia Tuhan telah kepada orang Aram, tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergumul bahwa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sebenarnya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Beginilah dikatakan oleh gadis yang itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat Raja Israel. Lalu pergilah Naaman, persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Menariknya di sini ada hal yang kita mau lihat. Tuhan menolong tentara Aram dan memberi kemenangan, dan seorang panglima rajanya, panglima mereka bernama Naaman. Sekali lagi ya, Tuhan yang memberikan kemenangan, bukan siapa-siapa. Dalam Tuhan memberikan kemenangan kepada Naaman ini, tapi dia diizinkan Tuhan sakit kusta. Sakit kusta zaman itu adalah penyakit yang dianggap penyakit kutukan, tidak ada obatnya. Selain memang menular, ya lepra, bahasa sekarang bilang lepra. Dan sekarang sudah ada obatnya ya. Zaman waktu itu itulah penyakit yang sangat ditakutkan. Dan saatnya kita bisa belajar begini. Kalau kita melihat ini panglima punya jabatan, punya kekuasaan, ya, punya otoritas yang luar biasa sebagai seorang panglima. Tentunya dia orang kaya pasti. Tetapi ternyata penyakitan. Nah sekarang ini jadi satu hal yang harus kita sadari. Ternyata memang kaya, berpangkat, punya jabatan, ada penyakitnya. Nah penyakit ini bukan penyakit bisulan, penyakit biasa gitu. Ini kusta. Apalah enaknya gitu ya. Punya jabatan, punya banyak uang, punya segala sesuatu bisa dibeli, tapi ada penyakit yang tidak bisa diobati. Nah obatnya susah. Dan ini penyakit kusta, bawaannya pastinya ujung-ujungnya mati. Dan gak bisa dekat dengan orang, gak bisa berkomunitas atau bermasyarakat, gak bisa. Dia di sini kalau di Israel itu dikucilkan jauh di luar perkemahan. Dan dia bisa ditaruh di mana-mana, hidupnya disitulah. Kalau di Israel itu dalam perjanjian lama kalau dibaca, dikasih dia
bunyi anting-anting di telapak kakinya, bukan di pergelangan kakinya. Kayak bunyi. Jadi kalau kerjing gitu dia. Jadi kalau orang dia lewat, orang langsung menjauh. Kenapa? Kusta. Langsung jauh. Sampai zamannya Yesus pun itu sangat menjadi penyakit yang sangat ditakuti dan dianggap itu kutuk. Naaman mengalami sakit ini, kita tidak tahu dari mana datangnya, tapi Alkitab mencatat bahwa jelas dia sakit kusta. Dalam semuanya ini, sebagai seorang yang berpangkat, ternama, kaya, dalam semua yang dia miliki dia tahu nggak ada yang bisa, dengan semua yang dia bisa miliki ini nggak ada yang bisa menolong sakitnya ini. Tentunya saya percaya udah keputusasaan ada padanya. Dia pasti mengalami kesulitan di dalam banyak bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain. Dalam keputusasaan itu ada seorang anak gadis yang waktu mereka dulu berperang, bergerombol gitu, mereka mendapat tawanan satu orang anak gadis Israel. Nah, perhatikan baik-baik, anak gadis Israel. Yang saya percaya anak gadis ini pun ini dipakai Tuhan, walaupun dia jadi seorang budak mungkin. Dalam rumah itu mungkin dia sebagai seorang budak ya, namanya ditangkap gitu. Tetapi keluarga ini saya juga yakin memperlakukan anak ini dengan baik, saya yakin itu. Dari mana? Karena dia bisa berinteraksi dengan baik kepada nyonyanya, bisa bercerita banyak hal, membuka diri. Dan pada akhirnya lagi dia sampaikan, seandainya tuanku pergi menghadap seorang nabi di Samaria. Itu artinya bahwa anak ini peduli pada tuannya. Cuman dia tahu nggak ada obatnya. Hanya saya yakin percaya anak ini dia mengenal Tuhan Allah Israel. Dia tahu Tuhan Allah Israel itu sanggup menyembuhkan. Dan di zaman itu seorang nabi atau pelihat itu adalah utusannya Tuhan di dunia ini. Dia punya keyakinan bahwa itu pasti bisa menolong tuannya ini. Apa yang dilakukannya itu luar biasa. Dia bilang, sekiranya tuanku pergi kepada seorang nabi di Samaria. Dibilangnya, tentulah, kata ayat ini bagus nih. Ayat yang kedua bilang, ayat yang ketiga, mohon maaf, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tentulah. Dia yakin bahwa nabi ini seorang yang dipakai Tuhan. Maka kemudian ada sebuah pengharapan. Perhatikan baik-baik ya. Ada sebuah pengharapan dalam diri Naaman. Dicobalah begitu. Daripada tidak, dicobalah. Ini dua kerajaan ini musuhan. Aram dan Israel itu musuhan. Tapi karena ini diberikanlah surat permohonan oleh raja. Raja ini juga menyayangi panglimanya. Bagaimana caranya panglimanya ini bisa sembuh kembali? Dikirim surat kepada raja di Israel. Lalu dia permisi memasuki daerah itu, ya kan? Untuk mencari seorang nabi yang disebutkan anak tadi. Singkat ceritanya, walaupun awalnya kalau kita baca, raja Israel itu awalnya itu seperti gelisah. Ini tanda-tandanya supaya dia menyerang kita dengan cara ini. Tapi kemudian Elisa mendengarkan saat berita itu, luar biasanya ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik ya. Segera sudah dengar Elisa abdi Allah itu, Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Bukankah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel? Wow, luar biasa ya. Biarkan datang. 9 ayat 9, datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya.
lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Wow, ini menarik lagi nih. Di depan pintu, tapi apakah Elisa yang membuka pintu? Enggak. Elisa bilang gini, ayat selanjutnya lagi 16. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau pun akan menjadi tahir. Cuman itu, nggak ada yang lain. Cuman pergi sana, mandilah engkau di sana 7 kali di sungai Yordan. Bisa dibayangkan, Naaman, bayangin ya, Naaman terhormat, berpangkat tinggi, kaya, lalu datang ke rumah orang. Orang itu cuma bilang, yang datang itu pesuruhnya, pembantunya. Kata bapak tadi kesana saja begini. Padahal yang datang itu terhormat. Saya yakin siapapun orangnya pasti kesal. Ini manusia bagaimana nggak menghargai. Tapi itulah perintah. Perintah datang pergi. Tapi Naaman berpikir lain. Kita suka gitu. Perintah Tuhan bilang lakukan, kita bilang apa? Gimana ini nggak susah begini begitu. Itulah sebabnya ayat hafalan kita bilang, jangan kau bersandar pada pengertianmu sendiri. Kitab Amsal yang kita hafalkan itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu kan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tapi kita seringkali enggak. Ini mulai mikir, masa gini. Nah itu, bersandar pada pengertian sendiri. Naaman itu mulai bersandar gitu. Ini orang kita datang, nah, kira-kira gitu. Tapi nggak ada dihargainya. Bersandar pada pengertiannya. Padahal itu perintah supaya dia sembuh. Perintah kalau dilakukan dia sembuh. Tapi dia berpikir bersandar pada pengertiannya sendiri. Maka ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. Halo. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, dia berpikir dalam pengertiannya, tadinya kupikir, ya kan gitu kan? Dia datanglah keluar, lalu berdoa ya, bergetar-getar gitu misalnya, berdoa meminta kesembuhan dalam nama Tuhan Allahnya, meletakkan tangan, bagaimana cara sembuh begitu. Itu menurut pengertian kita. Kita juga sering gitu. Maunya ya Tuhan tuh begini, maunya, nah itu pakai bersandar pada pengertian sendiri. Perintah kalau kita terima dari Allah, perintah Tuhan di dalam kebenaran, kita tangkap, kita lakukan saja, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa kita dapatkan. Katakan amin. Karena Tuhan selalu akan melihat setiap kita yang melakukan kebenaran. Imannya itu adalah iman melakukan perintah. Jadi punya sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal, kadang-kadang susah sepertinya, sulit sepertinya. Tapi bisa. Tuhan tolong. Tuhan luar biasa menyertai. Ya menurut akal kita nggak bisa, dan itu terlalu sering. Ada kegiatan, ada sesuatu hal yang mau dikerjakan, nggak mikir kita dari mana nanti ini uangnya gitu ya, bagaimana nanti ini. Tapi karena kita tahu itu adalah suatu perintah Tuhan, di mana kita lakukan saja, kadang-kadang kita bingung sendiri gitu ya. Kok bisa ya? Kok kita peroleh ya? Gitu. Padahal kalau menurut pikiran nggak mungkin, mustahil.
Selanjutnya lagi, apa dikatakannya? Buka slide-nya ya, buka slide-nya saja. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Panas hatilah dia ya. Dia pun pergi dengan panas hati. Macam mana ini? Nabi hau-hau ini kalau bahasa kami di sana. Nabi apa ini? Nabi bingung. Jelas disuruh ini lain, disuruh ini lain. Kita juga mungkin kadang-kadang berpikir, apanya Tuhan ini gitu. Lain yang diapakan, kenapa begini dibikinnya? Padahal kita sudah melakukan firman Tuhan. Ini belum melakukan. Sudah otak kita berpikir, mana mungkin, masa iya, kok bisa, macam mana nanti. Dan yang membuat luar biasanya lagi, Naaman ini gusarnya luar biasa. Sampai-sampai dia berkata, lebih bagusnya itu di sana tuh. Abana dan Parpar, sungai-sungai kami di Damsyik sana, masih lebih bagusnya dari sini. Tapi kenapa begini? Saudara-saudaraku, kalau itu terus terjadi, maka sebenarnya dia tidak sembuh dalam panas hatinya itu. Tapi yang luar biasa, pegawainya datang. Ayat 13. Ayat 13. Kita baca lagi 2-3 ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, engkau akan menjadi tahir. Pegawai-pegawainya bijak. Dia bilang, kenapa enggak dicoba? Bapak, kalau disuruhnya yang susah-susah samamu pasti kau lakukan. Ini yang gampang masa kau tidak lakukan? Cobalah. Apalagi sekarang ini kan, ya cuma bilang mandi dan kau menjadi tahir. Kenapa enggak dilakukan? Wow, saudara-saudara. Cobalah macam mana? Coba dengar. Apa hubungan? Ini dengar loh. Sakit kusta lalu disuruh mandi. Macam mana ceritanya itu? Sakit kusta. Oke? Gak usah dulu kusta, bisulan. Udah? Bisulan disuruh mandi di Sungai No. Coba pakai otak dulu, coba pakai otak. Di mana ceritanya itu? Coba bayangkan itu. Bisulan disuruh mandi di Sungai No. Apa nggak pusing kita itu? Jadi jawabannya sebenarnya bukan Sungai No-nya itu. Jawabannya itu bukan di situ. Jawabannya itu adalah pada perintah yang dilakukan. Mau taat pada perintah itu. Wow. Jadi bukan masalah tempatnya, saya percaya. Ini ya panglima sedang diajar yang disebut dengan kerendahan hati. Satu, berpangkat terhormat kan, tapi yang keluar menemui dia hanya pembantu. Bayangkan itu. Coba bayangkan kalau Anda tidak usah bicara soal berpangkat dan apa, Anda mau menemui yang penting gitu, mau menemui orang itu di dalam. Ada orang yang di dalam, bukan tak ada. Tapi dia nggak mau menemui Anda. Yang disuruhnya siapa? Pembantunya. Cuman bilang, enggak, tadi kata mama sana aja ya, begini. Ada dia di dalam. Alangkah sakitnya hati itu kan. Tapi di situ ujian Tuhan buat Naaman. Bahwa dia harus sadari bahwa dia bisa pulih sembuh dengan tidak menganggarkan atau menyombongkan jabatannya, uangnya yang tadi dibawanya tadi kan, katanya banyak uang tadi kan, berapa ribu sikal perak katanya, belum lagi pakaian, belum lagi talenta perak, lalu emasnya ya 10.000 emas talenta perak. Luar biasa. Bukan karena itu
Dan yang menarik adalah waktu dia melakukannya. Mari kita lihat selanjutnya lagi ayat 14. Kita baca sama-sama 2 Raja-Raja 5 ayat 14. 2, 3 ya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wow, luar biasa. Saya yakin disuruh 7 kali membenamkan dirinya. Saat dibenamkan, dengar ya, coba saya kalau saya berimajinasi pada peristiwa itu, di dalam itu, Naaman celupkan sekali, belum pulih kan, masih belum ada apa-apa. 2 kali, masih belum. 3 kali, masih belum. 7 kali, itu sebenarnya dia sedang dilatih imannya. Percaya nggak dia itu nanti itu? Dilatih itu. 5, 6, 7 itu angka sempurna memang. Angka 7. Maka kemudian ketika yang ke-7 kali dicelupkannya, jadilah dia sembuh. Saya tanya, kalau begitu kesimpulannya, kesimpulan halnya dengan baik, mukjizat seringkali tidak membutuhkan tindakan-tindakan yang spektakuler. Tidak, kadang dia hanya ada di dalam ketaatan terhadap perintah yang sederhana. Jadi ada sesuatu yang penting yang harus dimengerti, bahwa mukjizat tidak membutuhkan, seringkali tidak membutuhkan tindakan yang spektakuler. Contoh yang spektakuler misalnya Naaman tadi kan sakit tuh kan. Apa yang spektakuler biasanya? Kalau saya ada orang sakit lah misalnya, tindakan spektakulernya biasanya contoh nih ya, ambil ini, diaduk begini, campur ini, campur sana, berganti, spektakuler itu. Campur sini, adon ini, kasih minyak, kasih gini-gini. Kau makan, nanti semua angin-angin di perutmu akan keluar sampai kau kentut berulang-ulang kali. Kira-kira begitu dia. Spektakuler. Ngerti maksudnya? Tapi ini enggak. Udah sakitnya enggak bisa sembuh, harusnya penanganannya spektakuler lah. Kan ada orang begitu. Sakitnya apa? Kanker misalnya, ya kan? Apa yang namanya menyembuhkan dia secara spektakuler? Ya pasti pergi kemoterapi terus sembuh begitu kan? Itu kan spektakuler. Tapi yang ini aneh. Kadang-kadang tindakan yang sederhana saja, ya, ketaatan yang kecil, tapi bisa ditambahkan dalam iman yang kecil sekalipun, mukjizat bisa terjadi. Imannya kadang-kadang masih kecil, taatnya kecil, tapi begitu dilakukannya mukjizat terjadi. Jadi perintah kalau Anda lakukan dalam sebuah takaran iman yang benar, itu enggak main-main hasilnya. Amin. Halo, amin. Misalnya apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Tapi apa yang seringkali menghalangi mukjizat itu datang? Yang menghalangi itu ini, pengertianmu sendiri. Ya kan? Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Harusnya itu tuh. Tapi itulah yang seringkali menghambat. Kalau begini, gitu ya. Masa sih? Nah, contoh nih, memberi misalnya, ini kan tindakan yang sederhana. Waktu tindakan sederhana itu dilakukan, tindakan Anda memberi itu dapat diberkati berlipat ganda. Dengan takaran itu, kata Tuhan di dalam kitab Injil Lukas 6, dengan ukuran takaran yang kau beri itulah, itu akan ditakarkan lagi kepadamu. Jadi kalau Anda memberi kadang-kadang kecil mungkin, tapi itu menjadi spektakuler sekali. Ada orang, contoh nih, dia sudah nggak punya apa-apa, udah mau mati lah sebenarnya menurut dia. Nah, nanti dalam ibadah yang
kedua nanti saya bicara tentang itu. Sebenarnya udah nggak ada lagi. Tapi karena disuruh memberi, beri. Hasilnya luar biasa. Nanti pada 2 saya akan bicara tentang janda dari Sarfat. Itu sederhana sebenarnya. Suruh beri, sudah habis tepungnya, udah habis, tinggal dia masak sekali lagi roti dari tepung itu dan juga minyak yang tinggal sedikit itu, matilah dia. Habis. Tapi karena perintah datang dari Nabi dan kemudian Nabi itu bilang, udah ayo bikin dulu sama aku. Karena mungkin Nabi itu jauh perjalanannya dan belum makan. Anehnya berlipat ganda, bukan cuman tepung kecil-kecil itu hasil yang dia, sampai mereka bisa hidup beberapa lama. Luar biasa. Itu tindakan yang kecil, yang sederhana. Apalagi misalnya Anda bersyukur, ya kan? Lalu waktu bersyukur apa? Anda cuma bersyukur dengan semuanya apa yang Anda alami, Anda bisa merasakan situasi Anda berubah. Itu tindakan kecil kan? Terima kasih Tuhan, aku bersyukur, mungkin dengan linangan air mata pasti. Tapi anehnya dalam Anda bersyukur itu situasi bisa berubah. Makanya Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang lain lagi? Mendoakan orang misalnya, yang sederhana. Ini kan mendoakan kan gak perlu biaya, gak perlu sesuatu yang diperlukan pengeluaran besar. Hanya mendoakan orang, meletakkan tangan pada orang sakit, kesembuhan bisa terjadi. Hal yang sederhana. Tapi kan kadang-kadang kan sebelum misalnya nih ada orang sakit nih, terus kita mau doakan tuh, ya kan? Apa dalam benak pikiran kita? Nah itu tadi, bersandar pada pengertian sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kawanku ini Tuhan, ini sakitnya agak parah. Lalu kita buka mata, Tuhan, udahlah Tuhan, kayaknya matilah dia ini Tuhan gitu. Ya kan? Suka gak kita doain gitu? Padahal kenapa kita nggak tumpangin tangan sembuh gitu kan? Itu tindakan iman yang sederhana, yang kecil, tapi bisa mukjizat terjadi loh. Tapi kan kita kadang-kadang nggak kayak gitu kan? Doain orang sakit, Tuhan, oh Yesus, kalau yang tahu Tuhan, bagaimana dia Tuhan? Lah, iya memang Tuhan tahu. Udah Tuhan, terserah kau lah Tuhan. Mati dia, matilah. Sebenarnya Anda itu doanya dalam apa? Keputusasaan, kayak nggak yakin, bersandar masih pada pengertian sendiri. Apalagi kalau dokternya sudah bilang tidak ada harapan. Lalu bagaimana dok? Kita tunggu saja. Kalau udah ngomong gitu berarti sudah pasti mati. Jadi iman itu harus muncul ya. Jangan apa bahasanya? Bukan iman, apa namanya itu, dipaksakan. Sebenarnya bukan iman, tapi sesuatu yang hawa nafsu kita artinya ini harus semua dipaksain gitu, tidak. Tapi percaya saya bahwa ada iman kadang-kadang muncul di dalam diri kita. Makanya salah satu karunianya itu adalah karunia iman. Doain orang sakit, kita punya iman gitu. Tuhan bisa tolongin, sembuhkan gitu. Jangan iman karbitan, jangan iman dipaksakan begitu, bukan iman sebenarnya. Dia datang iman itu dari kebenaran firman di dalam kita. Kita ada sebuah keyakinan gitu. Tumpangin orang sakit, doain orang. Jadi yang menghalangi selalu apa? Sekali lagi, apa yang menghalangi? Setan kah? Halo, ulangi. Setan kah? Bukan. Yang menghalangi adalah pengertianmu sendiri. Itulah susahnya. Yang lain misalnya, ini ada kisah yang lain lagi. Dalam Injil Yohanes 21 ayat 6, Tuhan suruh lempar jala mereka. Ini kisah ini kalau kita baca dengan lengkap, setelah Yesus bangkit, murid-muridnya itu sudah bertemu Tuhan memang. Dan ini yang ketiga kali Tuhan menampakkan diri, tapi menampakkan dirinya unik. Waktu itu Petrus
Petrus, kemudian Thomas, itu beberapa murid Yesus yang lain termasuk Yohanes ya, duduk-duduk bersama. Lalu Petrus bilang, aku mau pergi kembali menjala ikan. Balik dia lagi ke dunia lamanya, itu sebenarnya itu menjala ikan kan. Kenapa? Karena frustasi. Kok bisa ya Tuhan itu mati terus bangkit, terus dia di mana dia sekarang? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan begitu. Balik dia. Waktu dia balik mau menangkap ikan, kawan-kawannya bilang, aku pun ikutlah katanya. Kawan-kawan yang lain pun ikut sama. Naik ke perahu, mereka jala ikan. Enggak dapat apapun, enggak mereka dapat. Apapun, tak ada satu ikan kecil pun enggak ada, kosong. Tiba-tiba ada suara di pinggir danau itu. Lemparkan jalamu, kanan, lemparkan. Perintah datang suruh lemparkan jala. Apa yang terjadi? Mereka lempar. Waktu mereka lempar, mereka tarik, ikannya banyak sekali. Jumlahnya katanya di situ dicatat 153 ekor. Besar-besar. Itu pun jalannya nggak koyak gitu. Luar biasa. Sederhana kan? Kan sudah seharian nggak dapat ikan, ngerti kan? Tapi perintah datang, lemparkan jalamu. Yesus yang perintahkan, Yesus. Mereka lempar, mukjizat jadi. Mungkin kalau mereka tidak lakukan, berpikir gini, apalagi lempar jala, udah pulang lah, udah seharian juga udah nggak ada berapa ikan semua. Ngapain? Itu bersandar pada pengertiannya sendiri lagi tuh. Tapi tindakan yang kecil itu dia lempar, di situ berkatnya. Maka pada waktu itu Yohanes dia sadar betul. Dia bilang sama Petrus, itu Tuhan. Mereka sadar, tersentak, sadar betul. Kenapa? Karena dulu awalnya mereka ditangkap menjadi murid itu melalui kisah seperti itu juga, bukan? Karena Yesus berdiri di perahu ngajar, lalu Yesus bilang apa? Ayo bertolak ke seberang, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Nanti lemparkan jalamu. Petrus bilang, Guru, udah semalam-malaman kami ini nangkep ikan gak ada. Tapi Petrusnya bilang apa? Tapi karena kau yang bilang Guru, okelah. Maka mereka pergi. Akhirnya banyak ikan sampai kapal itu katanya mau tenggelam. Dibawa kawan-kawannya lagi dipanggil, ayo bantu supaya bisa nangkep ikan itu. Karena banyak ikannya. Kemudian ketika Yesus sudah bangkit, murid-muridnya kembali lagi menjala ikan. Yesus pun berkata, lemparkan jalamu. Dan yang luar biasa, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Ikan itu banyak sekali. Dan waktu Yohanes bilang, itu Tuhan. Yang terjadi kalau Anda baca kisah dalam Yohanes 21, Petrus pakai pakaiannya, karena dia nggak pakai telanjang ya, tidak pakai pakaian gitu, dia pakai pakaiannya, dia lompat langsung. Dia nggak lagi cerita, dia nggak lagi ingat ikan-ikan itu, dia lompat langsung. Dia berenang duluan sampai langsung sepaik pantai. Dan waktu itu setelah mereka sampai, Yesus bilang, bawa ikan-ikan itu beberapa, mari. Lalu mereka bawa, dipanggang, ada kayu api, Yesus memanggang di situ. Tidak ada satu pun mereka yang berani bertanya, siapakah engkau? Gak ada berani bertanya. Kenapa? Karena mereka sadar yang di depan mereka adalah Tuhan yang telah memanggil mereka menjadi muridnya. Wow, luar biasa. Kalau begitu, tindakan kecil yang kita lakukan bisa mendatangkan mukjizat bagi kita. Tetapi juga tindakan kecil yang kita lakukan bisa jadi kembali mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar. Amin. Amin. Tindakan kecil yang dilakukan bisa kembali mengingatkan kita pada kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini saya mengajak saudara semua
Sadarlah sesadar-sadarnya, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan akuilah dia dalam segala lakumu. Akui dia bahwa ada Tuhan dalam segala kerjaanmu. Ada Tuhan yang sanggup tolong saya. Ada Tuhan bersama dengan saya. Maka ia akan meluruskan jalanmu, katanya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 sebagai ayat hafalan kita pada bulan ini. Dengan demikian saya akhiri. Dengan demikian, pulang dari sini, lakukanlah perintah Tuhan. Sederhana mungkin, tapi kalau Anda lakukan dengan iman yang sungguh, mukjizat bisa terjadi. Amin. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.